Sudah Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua kami akan share tentang kepulangan. Nah, kepulangannya sudah keluar. Baik. Ini surat dari pimpinan langsung Bapak Ibu ya. Kami akan langsung ke poinnya saja. Ya. Pertama, libur semester ganjil itu tanggal 4 sampai dengan 12 Januari. Santri yang boleh pulang hanya santri yang menyelesaikan target tahsin atau target hafalan Al-Qur'annya. Untuk informasi ini akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Ini udah kami share Bapak Ibu ya. Jadi ternyata alhamdulillah untuk kelas 7 itu semuanya dinyatakan boleh untuk pulang. Nah, rata-rata yang ada yang nggak pulang ada. Kelas 8 dan kelas 9 sampai bukan bukan santri baru itu ada yang nggak boleh pulang. Kenapa? Karena capaian tahfiknya tidak tercapai. Nah, gitu. Terus gimana Ustaz kalau nggak pulang ya? Liburnya di pesantren aja gitu kan. Libur seperti apa ya? Libur ya main apa namanya? Main futsal, main badminton, main volley. Kalau apa jam halakoh tetap halakoh gitu kan. Cuma tidak ada KBM saja. Halakohnya halakoh mandiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, mulai penjemputan itu boleh Jumat 3 Januari setelah sholat Jumat. Jadi liburnya itu kan tanggal 4 Bapak Ibu ya. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 12 Januari. Tapi boleh dijemput tanggal 3 Januari boleh. Hari Jumat itu kan. Setelah sholat Jumat. Kalau pagi gimana Ustaz? Nggak boleh Bapak Ibu. Ya itu kita ikut aturan aja ya. Kenapa kalau satu orang terabas aturan nanti semuanya akan menerabas aturan. Jadi kita ikutin aturan yang ada. Habis apa namanya? Habis sholat Jumat itu baru boleh pulang. Terus gimana Ustaz? Kalau misalkan saya kemalaman, boleh nggak kalau malam? Boleh. Ya kan, habis sholat Jumat ternyata nyampe pondok malam hari boleh. Silakan. Tapi ini harus dicatat Bapak Ibu ya. Ini wajib untuk kelas 7 itu wajib dijemput. Kami tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk santrinya pulang sendiri. Meskipun itu di Bogor tinggalnya. Jadi harus dijemput oleh keluarga. Boleh orang tua, boleh bibi, boleh kakak, boleh saudara jauh. Yang jelas nanti akan ada surat pernyataan apa ya, kayak surat tanda tangan pengambilan ya, konfirmasi ke saya, ke wali kelas. Ustadz, misalkan nanti si Teguh, nanti Kak Falilah yang jemput pamannya ya. Nah, boleh seperti itu. Ya. Misalkan Kak Falilah kan dari Makassar Bapak ya? Kak Ambon Ustaz. Ambon, saya lupa. Dari Ambon. Nah, itu nanti misalkan pamannya yang dari Jakarta mau jemput boleh nggak? Boleh. Gitu. Ya. Kalau misalkan mau jemput. Nah, terus gimana Ustadz kalau seandainya contohnya kayak Justin, ya kan? Justin ini kemarin ngomong sama saya, Ustadz, saya mau ini liburan ke apa namanya, ke uminya ke rumahnya Adam. Adam ini Bapak Ibu rumahnya kalau jalan kaki nyampe dari pesantren, rumahnya deket situ. Ya boleh, boleh nggak? Boleh. Catatan satu, kalau mau misalkan orang tuanya sanggup, artinya sanggup seperti ini, ya sanggup biaya makannya, ya kan, sanggup apa namanya anak ini nanti tidurnya di mana, ya kan, keperluan apa namanya keperluan dasarnya tercukupi, ya boleh silakan. Nanti kami bikin surat pernyataan. Gitu. Terus saya mau yang di Jakarta misalkan liburan di tempat teman di Jakarta ya silahkan aja, boleh. Kalau memang ada kesepakatan dari kedua apa namanya wali santri, boleh gitu. Tapi nanti yang jemput tetap itu yang tanda tangan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jelas Ustaz. Nah jelas. Nah contohnya ya itu misalkan Gio, nah Gio kan dari Padang nih kan.
jawabannya daripada gimana Ustaz kalau nggak libur? Nggak apa-apa sebenarnya, kan nggak liburan keluar pondok juga nggak apa-apa. Mereka tetap libur tapi dalam lingkup pesantren. Itu lebih aman sebenarnya. Fasilitas olahraga ada, ya kan? Nanti bahkan nanti kita keluar renang juga nanti difasilitasi keluar, ya kan? Ada futsal keluar pondok, lokasi apa namanya lapangannya tuh di luar pesantren, bukan di dalam pesantren, gitu kan? Itu ada. Ya mungkin nanti ke rumah saya juga nggak apa-apa, tapi nggak nginep, gitu. Ya kan? Kalau hanya sekedar apa namanya makan mie boleh lah di rumah, ya kan? Nanti di rumah wali. Kalau kontrakan apa rumah saya kan kalau dari pesantren itu mungkin sekitar 200-300 meter Pak ke bawah itu. Nah, itu dekat. Kalau yang jauh-jauh nanti insya Allah lah bisa lah. Misalkan mau Ustaz mau liburan ke wali kelas boleh silakan. Ya, tapi nanti apa tidurnya balik lagi lah pondok gitu kan. Ya gitu. Bisa diatur-atur sebenarnya seperti itu. Kemudian kembali lagi ke pesantren itu tanggal 13 Januari 2024 maksimal jam 12 siang. Kalau lebih dari jam 12 siang itu santrinya mohon maaf akan dihukum apapun alasannya. Ustadz macet lah, oh macet, ya puncak itu pasti macet. Jadi kalau alasannya macet itu pasti macet. Gitu. Atau Ustadz ada acara ini enggak ya. Kami tetap jam 12 siang 13 Januari jam 12 siang itu sudah harus sholat zuhur berjamaah. Jadi kami absennya ketika sholat zuhur di pesantren. Ah kalau gitu gimana ya? Misalkan Zulfa kan dari Purwokerto, ya. Misalkan mau liburan gimana? Jauh ya. Sebelum 13 Januari lah kalau gitu. Berarti 12 Januari. Itu lebih aman. Yaudah 12 Januari sore ya kan. Nanti nyampe sini malam juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari jam 12 siang gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya sudah, barangkali untuk perpulangan itu aja Bapak Ibu. Tidak ada yang apa namanya spesial. Insya Allah kelas 7 kalau mau berpulang. Nah, memang sebenarnya untuk perpulangan semester ini tidak ada program dari YBM Bapak Ibu. Ya, ini pure programnya kebijakan daripada pesantren. Kalau dari yayasan tidak ada kepulangan. Sehingga kenapa? Ya karena kalau ini ya nggak ada biayanya, biaya perpulangan gitu. Jadi kalau mau pulang ya jemput sendiri. Kalau nggak bisa jemput ya nggak apa-apa. Liburnya di pesantren saja. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Ya memang ya seperti ini sebenarnya dari tahun yang lalu tuh nggak ada, malah kalau tahun lalu nggak ada perpulangan Bapak Ibu. Jadi habis semester ya udah anak-anak kelas meeting langsung masuk KBM lagi. Tapi ini kebijakan dari pimpinan, ya bolehlah kita libur seminggu ya kan. Kalau di sekolah lain kan itu 3 minggu ya, kita seminggu aja libur. Jangan jauh, jangan lama-lama di apa namanya di rumah nanti hafalannya malah hilang. Ya, belum dimungkinkan sudah hilang duluan. Gitu. Ah Ustadz gimana Ustadz? Anak saya nanti kalau nggak pulang kasihan dia apa namanya apa namanya nggak liburan. Kasihan itu kalau anak-anak kita main HP Bapak Ibu. Kasihanlah anak-anak kita itu tidak bisa murojaah setiap hari. Kasihan kalau seandainya anak-anak kita itu justru melewatkan masa-masa emasnya untuk menghafal Quran itu justru dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, mungkin kalau misalkan di rumah apa ya? Kalau di pesantren itu, insya Allah santri itu apa kata ustadznya A pasti ikut A, ya kan? Tapi kalau ibunya, saya punya anak sendiri soalnya Bapak Ibu. Ya anak saya itu kalau ya kan Raya ke sini dia nggak mau ya, gitu kan. Tapi kalau mungkin kalau sama gurunya insya Allah patuh gitu. Ya kalau orang tua kadang-kadang iya ma iya ma iya ma iya iya aja kan, tetap aja main game kan kadang-kadang seperti itu kan. Ya. Nah ini ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini Pak Fatur Rahman tadi sudah mengusahakan Zoom yang meskipun
pada akhirnya kendala juga. Tapi ya jadi pengalaman juga, akhirnya saya juga pakai Google Meet. Sebenarnya saya lebih nyaman pakai Zoom sih, teman fasilitas yang diberikan oleh pesantren menggunakan Google Meet, kan? Yang apa namanya Google Meet-nya memang berbayar nih sepertinya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain Bapak Ibu yang mungkin bisa disampaikan? Izin Ustadz, saya mau mohon maaf untuk Ustadz dan para wali semuanya. Tadi soal Zoom tadi itu sebenarnya saya punya ini Ustadz untuk langganan 1 tahun gitu. Hanya tadi memang Masya Allah saya sampai ya agak tertekan juga tadi itu Masya Allah. Nggak apa-apa, nggak Mohon apa-apa, maaf Ustadz. nggak apa-apa Pak. Nanti mohon izin kalau misalkan Ustadz perlu ini nanti mohon ini aja Ustadz. Karena kan Iya, ya siap, siap, lebih siap, siap. sering nggak dipakai daripada dipakai aja Ustadz. Iya, betul, betul, betul. Terima kasih banyak ini Pak Fatur Rahman sudah memberikan Ya Ustadz, kesediaannya. mohon maaf Ustadz. Afwan, Nggak Ustadz. apa-apa, memang qadarullah kita memang harus menggunakan fasilitas pesantren kayaknya. Ya kan? Karena fasilitas pesantren ini kan dari dana zakat. Betul kan? Nah, yang memberi zakat itu berharap agar dana zakat itu dimanfaatkan. Nah, kan dengan menggunakan Zoom ini kan doanya tercapai gitu kan. Gitu. Jadi ya, kurang lebih seperti itulah. Kita harus husnuzon dalam setiap kegiatan apa namanya kejadian. Ya, memang yang diharapkan kita lulus mulus, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nggak apa-apa, Bapak. Ya. Insya Allah ada hikmahnya, kita ambil hikmah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan. Boleh. Siapa? Ibu siapa? Bu Diana. Ini namanya Bu Diana atau nama anaknya? saya nyebutnya, saya nggak tahu, kita kan belum pernah ketemu Bapak Ibu ya, belum tahu muka, kecuali Pak Abdurrahman saya pernah kesini kan, Pak Fatur Rahman pernah kesini, saya pernah ngobrol, jadi saya tahu ini, oh ini ayahandanya Kafalila, tapi kalau yang lain belum belum begitu kenal, gitu. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya apakah santri yang tidak pulang ada jadwal khusus video call? Oh iya, alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah nanti ada jadwal telepon dan penjengukan. Jadi nanti kita jadwalkan, ada jadwalnya untuk telepon dan penjengukan. Jadi boleh nanti telepon, bahkan nanti dilebihkan ya. Dilebihkan, biasanya kan berapa telepon itu durasinya? 15 menit ya? Nanti ya, dilebihkan jadi 20. Lebihkan 20 menit. Nggak tahu ditambah 20 menit, nggak tahu jadi 20 menit ditambah 5 menit. Karena memang antri. Ya pokoknya nanti terima saja lah Bapak Ibu ya. Siapa yang piketnya, gurunya yang piket, guru asrama yang piket bisa dengar video call dengan santrinya, boleh. Bapak Ibu, saya juga minta maaf. Kadang-kadang ada WA yang bertanya pada saya, tapi saya belum menemukan jawaban. Nah, ketika saya belum menemukan jawaban, biasanya saya didiamkan aja dulu. Jadi mohon maaf, bukan oh Ustadz nih sombong kali lah nggak jawab WA gitu. Enggak, saya tuh belum, misalkan contoh seperti ini. Ustadz, bagaimana kabarnya si A? Loh, apakah dia sudah beli sepatu apa belum? Nah, ini saya belum tahu kan? Nggak mungkin, dan anaknya kan nggak selalu tepat ada di samping saya gitu kan. Kalau pas ada di depan saya langsung saya jawab, biasanya seperti itu. Atau saya tunda biasanya. Ya, saya tunda. Nah, yang parahnya kalau pas saya tunda, saya lupa ngasih kabarnya. Nah, itu ya. Saya mohon maaf lah Bapak Ibu ya. Gitu. Saya izin mohon maaf. Baik. Masih ada. Gimana Bu? Untuk di sini yang mau ke rumah si Adam. Iya, katanya kemarin mau ke rumahnya Adam. Ya silahkan kalau misalkan orang tuanya, ibundanya Adam membolehkan gitu kan.
dan menerima semua konsekuensi gitu kan, ya silakan aja gitu. Karena liburnya itu seminggu Bapak Ibu ya. Liburnya seminggu, kami takutnya itu kan memberatkan. Apalagi misalkan ada tuh di kelas 9 itu 7 orang mau liburan di satu tempat. Wah, 7 orang libur di satu rumah, wah gimana nanti kan? Bisa bayangkan makannya berapa. Bapak Ibu tahu sendiri kalau santri itu makannya banyak Bapak Ibu ya. Saya juga heran, badan saya besar nih. saya daripada santri itu saya ya kan kalau ada kelas 7 kelas 8 tuh besaran saya, perasaan perutnya besaran saya. Tapi kalau makannya wah santri ya banyak banget makannya. Tapi berkah gitu ya. Meskipun makannya banyak nggak jadi lemak. Kalau kita kan makan dikit aja udah jadi daging gitu kan. Jadi lemak gitu kan. Bukan daging, lemak. Lemak itu kan bahaya gitu. Kalau santri itu langsung mungkin karena ngapal gitu kan buat bikin lapar. Maka tumbuhan juga Ustaz. Baik. Sudah cukup ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan teknis tadi barusan. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya di malam hari. Ya, terima kasih banyak sudah bisa hadir. Saya selama 1 semester ini juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, saya mau mengumumkan untuk juara 1 saja ya. Ranking pertama itu diraih sama Giovanni Kaila apa Kail? Giovanni Kail, Ustaz. Oh ya, Giovanni Kail. Alhamdulillah Bu. Ibunya ya? Bu Ardi. Iya, Pak. Oh, alhamdulillah Ibu. Jadi Gio ini ranking pertama dia di kelas, di ketahfidzan juga bagus. Yang lain juga sebenarnya bagus, cuman beliau sedikit lebih menonjol. Jadi nilainya ya tipis-tipis sedikit ya, tapi alhamdulillah bisa dilihat itu untuk peringkat pertama. Nanti akan ada hadiah apa ya, nggak tahu ya hadiahnya apa, sepatu atau apa gitu. Hadiah khusus. Tapi alhamdulillah lah gitu ya. Untuk hal semacam ini yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi yang lain juga. By the way, Gio nggak liburan Bu ya? Enggak, Ustaz. Ayo nggak apa-apa lah. Nanti saya ajak ke rumah saya lah nanti biar bisa renang lah bareng-bareng. Ya kan? Ya, jauh soalnya, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tutup rapat Zoom kita dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah minta maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.